Benar-benar karena tipis banget untuk vote-nya. Tapi inilah dia game yang kedua, El Clasico di week yang kelima Women Star League season yang ketiga antara Beltron Era versus EVOS League. Masih bersama Coldius dan juga Cipi tentunya. Dan kalian bisa lihat di layar kaca kalian kalau era baru akan segera hadir, yaitu MPL season yang ke-8 di tanggal 13 Agustus 2021. Jangan lupa dicatat tanggalnya ya buat teman-teman di rumah karena bakalan seru banget. Tapi kali ini kita akan lihat di mana udah ada persebaran hero-hero dari kedua belah tim di masing-masing lane-nya. Vivian udah mendapatkan beberapa critical damage dari seorang Earl, tapi masih belum ada engagement lebih jauh lagi. Link pun lebih milih untuk ngamanin bensinnya. Vivian dalam bahaya. Poin kristalnya tadi hampir aja menumbangkan ke arah Vivian, tapi arrow-nya connect menuju ke arah Karamel, langsung digarot kacak-kacak, tapi malah di sini Cini yang langsung dihajar sama seorang Sun. Masih belum ada clone teknik karena masih level 2 dari seorang Karamel. Yes, coba untuk mundur terlebih dahulu. Di menit yang pertama masih belum adanya first blood yang tercipta. Meanwhile di area top lane, Violet udah mulai melakukan 1v1 situation bersama seorang Palantir. Coba untuk mulai fokus terhadap poinnya, tapi di selain Chell juga mengalami hal yang sama. Udah terkikis sedikit demi sedikit HP-nya dan coba untuk melakukan regen HP terlebih dahulu dan fokus terhadap poin minenya karena Pika udah mulai bersiap-siap juga untuk bisa memberikan damage-nya ke area seorang Chell. Upsi, hadap-hadapan tapi sama-sama nggak tahu karena dalam rumput. Nah lu kaget, surprise, dan Chell dari udah sekarat banget, tapi Vival datang mencoba untuk langsung ke backup menuju ke arah Pika. Tempest Sombra juga langsung digunakan Deviant Sword. Apakah bakal dihajar ke arah Pika? Ternyata masih belum. Itu hanya mengusir Pika, tapi Pika masih belum takut. Dia masih berani untuk maju di depan sana, mengincar ke arah Shell yang sedang melakukan recall. Yes, dan bahkan kali ini pun kita bisa lihat dari teman-teman EVOS League udah mulai menguasai lane di area top lane sana, membuat Pavito harus mulai berhati-hati lagi. Dua hero dari EVOS League udah mulai melakukan cutting. Vivian pun untuk mencari informasi. EVOS League udah mulai melakukan setup kayak Turtle yang pertama udah encounter. Vivian udah mendapatkan informasi. Paul coba untuk mulai memposisikan diri, tapi datang memberikan bantuan dan Turtle berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS League. Hampir aja retribution Vival tadi on point, tapi Vival nggak mau ngambil resiko. Dia pun langsung change voice untuk mundur ke arah belakang untuk segera kabur. Tapi Cini udah mulai menghajar ke arah Earl yang bersembunyi di dalam rumput untuk memberikan informasi bahwa dari seorang Vival belum mengamankan purple buff. Oke, Ciel harus mundur lebih dahulu dengan wings by wings-nya. Wind Silverson yang keras banget dari Real World pop up juga di area mid lane sana. Cini udah mulai terkikis sedikit tapi akhirnya first blood power of nature-nya sakit diamankan banget oleh teman-teman EVOS League. Ini gila sih karena langsung dengan nggak pakai ragu Jenny pun langsung menggunakan remote manipulation-nya untuk segera menghajar ke arah Cini. Dan sekali lagi kalau disingetin bahwa hero dari Beltron Era itu ada typical snowballing. Mereka harus menang mapping, mereka harus menang point kill serta tempo untuk bisa nge-secure sampai di middle game. Karena kenapa? Kalau sampai acak-acakan, Selena paling hanya bisa naruh trap sambil dia ngelepas arrow tanpa bisa nge-follow up. Tapi seperti di sini Peter Efek juga udah mulai dipapa menuju ke arah Pika, masih bisa selamat hanya untuk clear minion aja. Meanwhile Earl udah mulai merusuhi red buff dari seorang Vival. Kali ini Vival harus mundur lebih dahulu dan mereset red buff. Ya di sisi lain udah ada satu hero juga di situ, di mana kalau kita lihat Karamel juga udah mulai melakukan rusuh juga. 4 hero bahkan dari EVOS League udah mulai melakukan cutting terhadap wave minion yang ada di area bottom lane. Vivian pun udah mulai memberikan beberapa damage ke area hero-hero dari EVOS League kali ini. Linknya benar-benar gak diperbolehkan untuk berhasil ngamanin bensinnya. Meanwhile di area bottom lane, Chell dan juga kawan-kawannya udah mulai terpressure karena udah 3 hero dari EVOS League yang lebih milih untuk mundur, gak mau terlalu follow up team fight yang terjadi di area bawah. Meanwhile di top lane sepertinya sedang terjadi pencurian orange buff dari seorang Vival karena Karamel posisinya jauh. Tadi dia dari arah bottom lane tapi arrow-nya mulai connect menuju ke arah Pika. Peter Efek juga akan menuju ke arah Pika. Satu bar darah terakhir masih bisa selamat karena damage-nya belum maksimal. Sedangkan All di sini mencoba untuk rusuhin gold buff-nya. Dia dengan one charge-nya. Masih ada Tempest Sombra untuk mundur ke arah belakang, sedangkan Karamel dalam posisi ready tapi dia digigitin sama seorang Kupa. Dia tidak bisa melakukan apapun lagi dan Turtle-nya apakah bakal langsung di-jet sama teman-teman dari EVOS karena dia tahu Vival darahnya sekarat dan harus pulang ke arah base. Yes, Turtle-nya pun kali pun udah berhasil dikuasai oleh teman-teman EVOS League. Beltron Era masih belum bisa masuk ke daerah terlalu EVOS League kali ini. Lortel berhasil diamankan tanpa ada gangguan, yang berarti Linknya pun lebih milih untuk berhasil ngamanin buff-nya terlebih dahulu. Meanwhile di area mid lane kali ini coba untuk melakukan clear wave minion. Shell dalam bencana udah ada falling star moon juga, namun Shell gak bisa memberikan bantuan lebih lagi. Buat efeknya di papat, ampun di sini kesebelah Earl-nya udah mulai memberikan damage lebih
Lee dan real world manipulationnya mempick off satu hero yang dibawa oleh seorang Esmeralda. Meanwhile di era top lane kali ini satu hero Black Dragon Form. ada Black Dragon Form juga membuat dua hero dari Battle Era di sini agak sedikit harus mundur terlebih dahulu. Sedikit porak-poranda langsung di follow up. Tempest of Blade. Juga mengarahkan Deviant Sword. sayang sekali satu hero di Battle Era. Curse touch-nya, Area top Cipi. lane. Wow, harus ditumbangkan Kolius. Wow, itu benar-benar malah dia meregenerasi karena curse touch-nya maksimal banget dari seorang Link dan juga Valanir. Tapi kali ini orange buff juga dicuri, masing-masing saling mencuri antara seorang Vival dan juga di arah Miatlian. Ternyata connect arrow-nya Jenny masih bisa melewati Karamel, tapi Karamel langsung segera make up. Sakit banget Karamelnya. Sini dan sekarang bakal ditambah Feather Airstrike, mencoba untuk nge-cover tapi ternyata tidak bisa. Masih dengan majuin sama seorang Pika, diajar ke arah Shell yang mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi ternyata Earl posisinya ready. Apakah bakal ditabrak Lino di top lane? Sepertinya Violet harus ditumbangkan, tapi masih ada Wings by Wings di bottom lane sana membuat Shell masih selamat. Yes, baik temanku punya ada connect ke arah Pika tapi nggak bisa memberikan perubahan besar dan Pika berhasil mundur ke belakang terlebih dahulu. Objektif demi objektif berhasil diamankan oleh EVOS Link perlahan tapi pasti. Meanwhile top lane pun sama halnya. Battle Era akhirnya berhasil mendapatkan jawaban untuk berhasil nge-pick off satu outer turret milik EVOS Link. Pika pun coba untuk melakukan kill terhadap wave minion yang ada. Valanir hanya untuk coba untuk mundur dari 1v1 situation juga, namun masih belum terlalu di follow up dari seorang Valanir, lebih milih untuk mundur di belakang. Mid lane-nya benar-benar ramai banget sih. Udah ada Sun, udah ada Yip juga, masih berisi keras Valanir untuk melakukan 1v1 situation terhadap seorang Pika. Dan Turtle, sini Turtle-nya mulai dipukulin sama seorang Karamel yang cepet banget karena seperti kita tahu tongkat sakti seorang Sun bakal sakit banget di middle game. Turtle diamankan sama Karamel. Lagi dan lagi Turtle-nya berhasil diamankan oleh teman-teman dari EVOS Link kali ini. Earl-nya udah terkonek di situ. Kalau kita energy impact-nya membuat Earl harus sedikit terstun dan habis mundur terlebih dahulu. Pika pun Falling Star Moon. area seorang Vival masih bisa melarikan diri. 3 hero dari EVOS Link coba untuk memberikan backup, tapi ternyata Belton Era lebih milih untuk mundur ke belakang dan gak mau terlalu dalam memfollow up team fight yang terjadi di area red buff milik EVOS Link. Ini kalau seandainya seperti ini keadaan mulai berbalik ya. Tempo dipegang EVOS Link dan dari Belton Era dan Hero Snowballing yang udah mulai kehilangan temponya. Apakah mereka bisa melakukan defensif karena Python Kupa mencoba untuk mengajar ke arah seorang Violet, tapi Kam Kupa juga langsung dipanggil dan Violet pun harus ditumbangkan. Ini menjadi bencana karena langsung dikorek oleh dua hero. Karamel pun tumbang. Dalam bahaya dan masih menggunakan konsil untuk mundur ke arah belakang. Sedangkan Pika di sini mencoba untuk menahan tapi dia lebih milih untuk kabur karena sakit banget 3 hero sekaligus. Yes, Federal Aster di bawah tapi nggak ada hero satupun dari EVOS Link membuat Cini Shell harus mundur terlebih dahulu dan balik ke area lainnya untuk melakukan push ke area bawah karena bawah masih belum terpush kali ini. Dari EVOS Link hanya menyisakan satu turret aja yang berhasil diambil. Meanwhile Valanir coba untuk melakukan 1v1 situation. Vival datang untuk memberikan bala bantuan. Pika sedikit perlahan tapi pasti udah mulai diberikan damage ya. Udah ada Tempest of Blade juga tapi nggak mengarah ke siapapun. Dan bahkan kita bisa lihat real world manipulasi di bawah buat Valanir di situ harus kesel, tapi sebelum kematiannya berhasil men-take down seorang Esmeralda. Pika harus menjadi korban di area Turtle Pit kali ini Kolius. Wow. Sedangkan kita lihat di sini mulai mencoba untuk diajar. Bayangan Karamel ini benar-benar menyesatkan caster ya. Hampir saya teriak ternyata Karamel maju sendirian gitu, tapi ternyata itu bayangannya ya. Dan ini menjadi momen sih karena 5 detik lagi Lord yang akan muncul, yang akan dicoba. Kita akan lihat siapa yang bakal ke take down duluan karena hero-nya baru aja connect dari seorang Cini, tapi seperti kita tahu connect-nya ke batu, jadi nggak mau dilanjutin. Nggak mau dilanjutin dan lebih memilih untuk mundur ke belakang. Bahkan Lord yang pertama pun udah mulai terlihat. Cini udah mulai mencari informasi. Void kristalnya mengenai diri seorang Cini membuat Cini harus mundur terlebih dahulu. Meanwhile Violet dan juga kawan-kawannya masih coba untuk melakukan dan memposisikan dirinya untuk melakukan setup yang lebih serius lagi apabila ada team fight. Tapi Vibrant Airstrike-nya berhasil mengikis sedikit demi sedikit, menyisakan setengah sedikit bahkan HP dari seorang Armbot. Earl harus regenerasi HP-nya dan recall terlebih dahulu. Vivian mencari informasi apakah EVOS Link sudah melakukan Lord karena Karamel baru aja melemparkan bayangannya. Itu bayangannya doang 1 bar loh Pi.
satu bar bayangannya doang menuju ke arah Lord, tapi sepertinya posisinya ketahuan dari seorang Vivian dari Karamel, tapi ternyata arrow-nya connect. Apakah bakal dilanjutin karena Karamel dalam bahaya? Masih ada clone teknik untuk menghindari dirinya, tapi Feather Airstrike dicoba untuk hajar menuju ke arah Violet. Masih ada Black Dragon Form yang langsung digunakan, dia langsung mengejar menuju ke arah Vivian dan juga Cini, tapi ternyata Shell dia berganti target. Shell pun harus tumbang. Violet mencoba untuk terus datang, kali ini temboknya bagus banget dari seorang masih bisa dihindari dengan jab dari Valanir. Meanwhile di top lane Vival mencoba untuk langsung menghajar inner top turretnya, tapi ternyata Karamel too strong baby, langsung dihajar lagi dengan Tempest of Blade dan dia pun dengan gesitnya menghindari dengan Deviant Sword dan juga hajar lagi dengan Venge Voice ya. Wah, hampir aja dia ketahuan tuh ya. Yes, hampir saya tertake down. Vival masih bisa menyelamatkan diri dengan sangat baik. Berbeda dengan game yang pertama, Vival masih belum bisa bersinar di game yang kedua kali ini, dan bahkan Valanir pun udah mulai memberikan dan mendapatkan beberapa critical damage dari dua hero yang ada dari Evo's-Link yang udah mulai masuk ke area objektif tadi di top lane kali ini, dan bahkan Fight Crystal jadi bot juga. Karamel dan juga kawan-kawannya masih tetap berisik, namun Violet kali ini udah bencana, gak bisa nge-sustain dan harus dihilangkan dan dipanis di area mid lane sana, Kolius. 4 versus 5. Apakah ini menjadi momen untuk Bellatrix Era jika mereka ingin melakukan Lord? Tapi ternyata minionnya masih belum rapi. Mereka lebih milih untuk ngeberesin minionnya dulu, nge-manage minionnya lagi sebelum mereka melakukan engage ke arah Lord. Tapi Pika udah mulai rusuh, mencoba untuk mencuri orange buff-nya, tapi ternyata Violin Sarmo juga dikeluarkan. Orange buff masih bersedia kepada Vival. Vivalnya tumbang. Gila, what the situation dari seorang Pika. Gak rugi Feather Airstrike coba untuk dihajar, tapi dibalas sama reward manipulation, disundul sama Wild Charge. Bener-bener permainan yang gila dari Evo's-Link. Viviannya langsung coba untuk dipukul dengan Power of Nature, tapi Valanir mencoba untuk menghajar ke arah Jaini yang gak ngapu dia apa-apain. Batunya ditonjokin tangannya sampai bonyok, tapi sepertinya di sini Pika datang untuk mencoba mengejar ke arah Valanir yang ternyata Pika hanya mengantarkan nyawanya. Mau tidak mau Valanir lebih kuat saat ini. 2-1, dan bahkan kali pun Evo's-Link coba untuk bersiap-siap melakukan poking terhadap Lord. Void Crystal di pop up sini udah mulai siap-siap juga untuk masuk ke daerah troll, tapi sayang sekali Evo's-Link memilih untuk melakukan reset terhadap Lordnya. Dia nggak mau memberikan momentumnya terhadap Bellatrix Era, coba untuk mundur dan nggak mau terlalu memfollow lebih jauh, dan akhirnya Lordnya pun udah mulai di enhance. Earl-nya udah mulai ketahuan kali situ, ada trap dari seorang Kufa. Earl harus mundur lebih dahulu. Void Astrage ada pop juga. Earl-nya udah mulai terkikis perlahan, tapi masih bisa mundur terlebih dahulu. Sedikit terslow karena dibaitem oleh seorang Kufa, tapi Earl masih bisa regain HP dan mundur. Earl-nya hampir aja korek karena teman-teman Evo's-Link, tapi masih bisa dijuk dan masih bisa mundur terlebih dahulu. Meanwhile, di area top lane kali ini Bellatrix Era berhasil masuk ke area objektif dari teman-teman Evo's-Link, Kolius. Wow. Akhirnya hancur juga inner top turret, tapi Vival ya lagi bersembunyi nggak ketahuan tuh. Dia ngumpet aja di dalam rumput sambil ibaratnya kalau ini kayak anak kecil gemeteran gitu, jangan ketahuan. Dan Karamel sendiri langsung coba untuk dipanis, masih ada clone teknik mencoba untuk dihindari dan mencoba untuk dipukuli. Vival Tempest of Blade juga digunakan. Karamel sekarat banget dan dia pun langsung tumbang. Meanwhile in the mid lane Cini-nya juga harus ditukarkan. Cini akhirnya langsung tumbang dan Vivian yang mencoba untuk kabur dengan kam-kam Kupa. Datang lagi seorang Vival yang langsung mencoba untuk mengincar ke arah Jaini. Jaini masih bisa flicker ke arah depan sana. Vival yang sangat sekarang dalam bahaya mencoba langsung di Furious Dive dan dia pun langsung tumbang. Masih dengan sendirian menahan di bocah ada di depan. Pika dengan volley Sarmuni apakah langsung mengejar? Ternyata belum. Vivian yang masih belum mau di-commit, dan ini menjadi kesempatan untuk teman-teman dari Evo's-Link melakukan Lord karena Karamel dalam waktu 8 detik bakal spawn. Yes, dua hero dari Bellatrix mulai ter-take down di menit yang ke-13 dari kedua belah tim. Akhirnya kembali untuk melakukan buying time terlebih dahulu. Pika coba untuk memutuskan mengambil bensin dari teman-teman Bellatrix Era kali ini, dan bahkan kita bisa lihat juga Linknya akan kehilangan purple buff karena berhasil diambil sama Pika. Dan buat teman-teman semuanya yang ada di YouTube, jangan lupa subscribe channelnya dan jangan lupa like videonya karena pertandingannya menjadi semakin panas. Kita makin kata siapa yang menang, dan Valanir di sini mencoba untuk langsung dikejar, diajar lagi dengan temboknya di arrow ke arah Valanir, tapi ternyata Valanir langsung dilepaskan dan Valanir pun tumbang. Ini Pika bener-bener selendangnya udah diisi sama marmer, kayaknya udah bukan batu lagi. Berkeras banget. Sekali dilempar tuh selendangnya benjol kepala Valanir tadi. Langsung disabat-sabat dan langsung menghilangkan nyawa. Tapi kalau kita lihat Guardian Barrier-nya coba untuk menghentikan Feather Airstrike, masih ada Wings by Wings karena nggak mau terlalu dive in dan nggak mau terlalu di follow up, dan Evo's-Link memiliki keputusan untuk masuk ke area Lord yang pertama. Earl di situ harus menjadi tamengnya, memakan banyak damage ya. Lordnya pun di reset begitu saja. Falling Star punya kode karena satu hero di situ. Kalau kita lihat Vivian harus mundur terlebih dahulu. Cell pun harus coba untuk memberikan backup. Sayang sekali Vivo
berhasil ngamanin 1 poin turret di area bottom lane sana. Dan kita bisa lihat tempat dari EVOSLINK kali ini mulai melakukan setup. Lord yang tadinya di reset kembali di popping lagi Kolius. Ini bakal dicoba di all out sih sepertinya, karena dari Evo sudah mulai jaga-jaga posisinya. Karama terus fokus ke arah Lordnya dan Valanir mencari posisi stacknya langsung dihilangin. Violet mencoba untuk menggunakan Furious Dive-nya. Valanir pun lompat langsung diajar dengan Federal Strike dari motor juga langsung di pop up gitu saja. Kita lihat sisi Black Dragon Farm mencoba untuk kejar. Kali ini burung kecil dikejar sama ular kadut. Burungnya langsung dipatil. Burungnya langsung ter-take down. Sedangkan dari Vivian mencoba untuk diajar oleh seorang Pika. Dikejar terus-terusan oleh selendang isi marmernya. Earl datang untuk segera ke backup. Tapi seperti Vivian masih bisa meninggal. Violet yang darahnya udah gak kelihatan. Masih bisa selamat. Valanir mencoba untuk gebok-gebok, tapi hanya bisa gebok angin. Kita di sini Jenny mencoba untuk mengejar dengan Void Crystalnya, tapi ternyata datang seorang Vival dari arah tembok sana, cicak di dinding, langsung ditangkap. Hap, dan Vival pun langsung mencoba untuk Deviant Sword yang menusuk-nusuk ke arah Pika, tapi mencari Tempest of Blade untuk mencoba untuk menghindari karena Daria udah sekarat banget dari seorang Karamel, belum bisa melemparkan tongkat saktinya. Yang bagus diperlihatkan oleh seorang Vival. Kali pun Vival langsung mundur terlebih dahulu. Falling Star punya connect karena seorang Cini kali sini harus mulai survive. Tapi sayang sekali Pika lebih memilih untuk mundur ke belakang. Valir pun mendapatkan informasi kalau EVOSLINK kembali coba untuk mempergerakan dirinya untuk melakukan poking, tapi sayang sekali Lordnya pun kembali di reset. Di menit yang ke-16 masih belum ada keputusan. Ini pertandingan semakin panas. Jangan bilang kalian EVOSLINK atau kalian adalah fans dari Bigetron kalau belum ketik hashtag EVOSLOR dan juga hashtag Bigetron Win. Sekarang hashtag EVOSLOR, hashtag BTR Win. Ramaikan di kolom komentar karena yang positif harus ada di kolom komentar. Kalau negatif hasil PCR kalian aja ya. Dan mencoba untuk mundur karena darahnya setengah. Sakit banget dia mencoba untuk menahan damage dari seorang Vivian dan juga Cini. Benar banget. Vival nggak bisa tampil dengan memberikan damage lebih, so Vival lebih milih coba untuk melakukan split push dari atas ke bawah. Dia berhasil ngamanin 2 outer turret ya, menyisakan inner beater turret saja. Tapi di area mid lane Petrus Ice Pack dari pop up juga kode karena 1 hero dan baluk lebih jauh dan bahkan manipulation terjadi bawah juga. Earl-nya masih bisa selamat, tapi Vivian dalam bencana kali ini ada 3 hero sekaligus masuk ke area seorang Vivian. Falling Star Moon juga langsung dikeluarkan begitu saja, tapi sepertinya mengajar langsung ke arah Vivian. Masih bisa mundur ke arah belakang sana, langsung kena arrow-nya di sini Violet, tapi ternyata salah cakar dari seorang Cini. Meanwhile in the top lane datang seorang Vival dan juga Valanir yang gak takutan padanya gerobak, dan di mid lane juga masih terjadi team fight. Darahnya udah pada sekarat. Violet, Earl dan juga Jenny mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi Pika too strong baby. Dia benar-benar menghadapi tonjokan demi tonjokan dari seorang Valanir. Nggak takut, malah Valanirnya yang bonyok. Sedangkan ini datanglah seorang naga ular kadutnya mengincar-ngincar ke arah Cini, terbang di atas sana, tapi Violet dia tahu diri, tahu penyakit, lebih milih untuk mundur ke arah belakang. Lebih milih untuk mundur ke arah belakang. Karamel yang harus ter-take down pun membuat EVOSLINK lebih menurunkan tempo permainannya. Meanwhile di area top lane sana seorang Esmeralda coba untuk mulai mendorong wave ini supaya dia bisa masuk ke area objektif turret. Di situ ada Pak Krito yang menghadang pergerakan. Vival pun yang dari tadi diganggu pergerakannya untuk mengambil bensinnya berhasil ngamanin red buff-nya. Coba untuk melanjutkan perjalanannya untuk mulai masuk ke area ini. Di situ udah ada Yuzong dan juga Yif yang udah mulai tahu pergerakan dari seorang Vival yang mulai nakal melakukan split push ke area inner beater turret mirip EVOSLINK. Namun dari segi itemnya kita bisa lihat seorang Esmeraldanya tuh udah jadi Calamity Reaper, udah jadi Holy Crystal juga, damage-nya udah semakin sakit ya Kolius. Yap, tapi belum ada ini ya, apa? Genius One ya, yang dibikin sama teman-teman dari Beletron Era. Padahal ada 2 magic di sana. Diajar dengan hajar lagi Falling Star Moon-nya mencoba untuk dikejar, tapi Vival dengan defense sword-nya masih terlalu tebal. Itu Pika kulitnya padat banget, jadi tusuk-tusuk gak ada damage-nya. Udah ada burst juga ya, mulai out ya lagi. Iya, bakal capek sih untuk nge-kill Pika, apalagi semakin ke late game Esmeralda tuh bakal semakin lebih menggila. Sedangkan Lord-nya udah sekarat banget. Apakah bakal didapatkan oleh Lord secara gratis karena tidak adanya kontes dari teman-teman Beletron Era, dan Lord udah mulai dihajar dan didapatkan oleh teman-teman dari EVOSLINK. Vivian dikejar-kejar sama batu gunung dan masih bisa mundur ke arah belakang. Apakah Lord yang berhasil diamankan oleh EVOSLINK yang harus benar-benar susah payah kali ini bisa memberikan perubahan besar karena Beletron Era udah mulai melakukan setupnya, udah mulai memposisikan dirinya untuk mengcounter dan men-sustain pergerakan dari EVOSLINK yang nantinya akan mulai masuk ke area masing-masing lane milik Beletron Era. Di sini pun kita bisa lihat Valanir udah mulai memberikan beberapa damage ke area EVOSLINK. Nice banget, Jenny harus menjadi korban. 1 hero di take down, tapi kali ini seperti dari knockout strike-nya. Wild
charge-nya keren banget, langsung dihajar kali ini oleh Violet. Mencoba untuk dihajar dengan Furious Dive-nya, tapi masih ada flick out dari seorang Vivian. Oh my god, Violet damage-nya masih belum bisa terlalu dalam sehingga Volunteer masih bisa bertahan, sedangkan Caramel dilempar lagi tongkatnya. Arrow-nya pun connect menuju ke arah Violet, digigit lagi sama seorang Kupa. Sedangkan itu di arah top lane, Pika swiper jangan mencuri. Pika langsung fokus ke arah base turret-nya. Oke, Arrow connect ke arah Caramel, tapi itu seperti hanya bayangan dan akhirnya dua base turret pun hancur. Red Extraction di pop up juga, namun kali ini teman-teman dari Bellator harus kehilangan dua inner booster turretnya. Vival sibuk untuk mendorong pergerakan Lord yang coba untuk masuk ke inner booster bawah, menyisakan satu saja inner booster bawah yang berhasil diselamatkan oleh Bellator Era. Vival sudah mendapatkan informasi, udah ada Earl di area bus sana, tapi nggak mau terlalu di follow up. Caramel pun masih bisa memanipulasi dirinya di area teman-teman Bellator Era, coba untuk fokus terhadap purple buff-nya, dan Bellator Era kali ini harus lebih berhati-hati lagi karena mereka udah kehilangan banyak banget objektifnya ya Kolius. Ini kalau seandainya bisa dibilang kayak meme, ini Pika mungkin sambil ngomong kali ya. Apa tuh? Gak apa-apa game 1 aku coklat, yang penting aku gendong di game 2 gitu. Iya, benar-benar Pikanya tampil dengan memukau ya Kolius. Benar, karena memang apa ya, di sini Esmeralda tuh pilihan yang bijak juga untuk teman-teman dari EVOS. Apalagi dia dari hero nyaman ya, tapi diajar dengan Feather Airstrike. Masih ada wild charge untuk mundur ke arah belakang. Earl masih bisa selamat, masih di mortality juga. Jadi Earl masih cukup berani. Yes, Vival pun berhasil ngamanin purple buff-nya tanpa ada gangguan yang berarti. Meanwhile, Volunteer kalian harus menghadapi 4 hero, 5 hero bahkan yang akan berjalan mengalah arah karena di real world manipulasi di bawah, masih bisa flick out ke arah belakang. Vivian datang untuk memberikan bola bantuan, nge-back out, tapi Cini kali ini udah mulai dihadang dengan Guardian Barrier dan masih bisa menyelamatkan diri dengan sangat baik. Meanwhile, Batam Kupa udah mulai mengarah dan connect ke seorang Caramel, tapi belum mau terlalu di follow up oleh teman-teman Bellator Era. Pika coba untuk mulai mendapatkan beberapa critical damage dari hero Bellator Era, tapi Bellator Era lebih milih untuk mundur karena dia tahu dia kehilangan dua objektif turret pentingnya di area top lane dan juga middle turret di area mid lane. Wow. Karena ini gempuran dari EVOS benar-benar gak berhenti. Jungle dikuasain sama EVOS Lynx, mapping juga dikuasain sama EVOS Lynx. Walaupun adanya trap, tapi itu tidak bisa memberikan vision yang terlalu luas karena kenapa? EVOS Lynx ada di mana-mana. Mereka benar-benar gak mau kasih kendor, dan kali ini mereka menunggu minion yang masuk dari arah bottom lane. Mereka akan fokus ke arah base, tapi Remote Manipulation juga udah mulai di pop up begitu saja menuju ke arah seorang Vivian, tapi sepertinya dihajar lagi, dibalas lagi dengan Feather Airstrike-nya. Sakit banget menuju ke arah Caramel. Dia masih bisa ada tongkat saktinya, tapi kali ini ular kadut berputar-putar di udara seperti film India. Dia pun langsung mencoba untuk mundur, tapi Vival langsung datang. Dia nggak tinggal diam, dia melihat kesempatan langsung ditusuk begitu aja. Tempest Obra menuju ke arah Jenny, masih bisa mundur. Vival yang masih selamat, tapi Pika nggak berhenti, langsung lemparin selendangnya menuju ke arah Vival. Sedangkan Earl menahan damage dari 3 hero sekaligus. Sang batu mulai dipukulin. Immortality-nya belum pecah, tapi malah dibalikin karena ini kena strike yang bagus banget dari seorang Valanin. Looking for more karena Cini. Immortality-nya pecah, ditungguin sama seorang Pika, langsung tumbang. Mega kill masih didapatkan oleh seorang Pika. 1 hero ditukar 1 hero. Oke, Paul harus mundur lebih dahulu karena udah nggak signifikan lagi untuk bisa menghadang pergerakan dari EVOS kali ini. Dimana kita bisa lihat EVOS udah mulai melakukan eksploitasi terhadap jungle mulai Bellator Era. Udah mulai connect juga real world manipulation-nya, tapi masih bisa mundur dengan Wings by Visa. Meanwhile, Vivo cuma untuk mulai memberikan punishment ke seorang Jadid sayang sekali karena Tempest mengarah ke arah seorang Shield, tapi hanya cukup untuk pick up seorang Immortality. Tadi sudah kita lihat Kupanya masih mau lebih, coba untuk fokus terhadap Jenny, tapi Jenny masih bisa menyelamatkan diri dengan flick out-nya ke area depan sana. Jenny akhirnya berhasil ditumbangkan Kolius. Tanpa adanya high ground ini bakal menjadi sedikit kesulitan untuk EVOS Lynx jika mereka ingin menginisiasi perang ataupun melakukan defensif. Dan dari Pika, dia lebih memilih untuk manage minion yang ada masuk dari arah bottom lane daripada dia untuk join team fight lagi. Dan ini menjadi bencana bagi EVOS Lynx kalau sampai dia juga ter-take down. Karena Pika adalah tulang punggung EVOS Lynx saat ini. Kali ini pun dia coba untuk mulai mukul mundur back minion aja. Begitupun juga dengan Valenier kali ini pun melakukan hal yang sama di area top lane sana. Lord yang kedua pun udah mulai muncul. Bellator harus lebih berhati-hati lagi agar Sun tidak melakukan poking terhadap Lord yang kedua. Tapi di area mid lane sana, Vivian harus pecah immortality-nya. Tempest of Blood datang, Doom pun berikan balapan, tapi sayang sekali
sekali. Falling Star punya datang saat waktu. Feather Dan airstrike. udah mulai korek, tapi Pika fokus terhadap seorang Chell. Chell pun gak bisa kemana-mana. Udah mulai diberikan Wings by Wings. punishment. Wings by Wings yang menyelamatkan diri dari satu. Tapi di sini kalau kita lihat Falnir sudah memberikan beberapa critical damage membuat Pika dan juga kawan-kawannya coba untuk mundur terlebih dahulu. Meanwhile Vivol harus survive, harus mundur terlebih dahulu karena HP-nya nggak bisa memberikan punishment ke area seorang Pika yang sudah mulai memberikan damage banyak sekali ke area hero-hero yang digunakan oleh teman-teman dari Oh, tapi Battlefront. Lordnya udah mulai sadar Valanir bahwa Evo's Link sedang melakukan Lord. Harusnya ini menjadi Lord yang free. Ditambah lagi Purple Buff karena linknya Vival masih ada di belakang sana. Dia mencoba untuk melompat-lompat dari arah dinding, tapi sepertinya masih terjadi di area Purple Buff. Pika kali ini dengan hajar Tempest of Blade-nya mencoba untuk dikejar, tapi Vival darahnya udah satu bar dari terakhir. Dia nggak mau cari gara-gara dan Valanir berhasil menahan Violet dengan tonjokan-tonjokannya. Tapi Caramel yang fokus ke arah Lord berhasil mendapatkan Lord di menit ke-25. Ini bencana bagi Bellatrionera. Yes, dia udah kehilangan 3 inner bitter turret sekaligus. Dia harus bisa memiliki defense yang bagus untuk bisa menahan Lord yang nantinya akan berjalan. Mungkin di area mid lane teman-teman dari Bellatrionera, sedangkan Evo's Link udah mulai coba untuk mempersiapkan dirinya untuk masuk ke daerah teritorial Bellatrionera. Akan disambut hangat oleh Bellatrionera Tipsy. kali ini. Karena punya Oh connect my God, seorang sakit Caramel, tapi itu adalah bayangan aja. Masih ada follow dari seorang Pika. Falling Star Moon. All-nya datang juga. Falling Star punya Oh, connect. ini terlalu berbahaya. Ini bahaya. Pikanya hampir saja ter-take down, tapi masih bisa mundur ke belakang terlebih dahulu. Oh, ini Paulus. terlalu resiko karena Lordnya masih belum datang, tapi darah dari Evos hanya tersisa setengah. Mereka sepertinya belum bisa Paulus, mengakhiri gamenya kalau Evos. sampai melakukan kesalahan karena masih ada Tempest of Blade untuk mundur ke arah belakang. Masih ada knockout strike juga yang menghajar ke arah batu yang dimiliki oleh Earl. Tapi sepertinya minion masuk dari 3 arah sekaligus. Feather Attack juga mulai dikeluarkan begitu aja, ditambah reload manipulation-nya. Kali ini masih ada juga Black Dragon Form yang akan berputar-putar. Reload manipulation langsung menghajar ke arah semua minion. Ditambah lagi sang ular kadut gak mau menyerah, gak mau berhenti. Mereka langsung fokus ke arah base-nya, tapi Violet menahan banyak banget damage. Lordnya masih hidup, base-nya dihancurkan. Apakah masih bisa ini akan jadi end dan kemenangan untuk Evos Link karena defensif dari Valanir benar-benar kuat. Base-nya masih belum hancur walaupun minion mulai berdatangan, tapi sepertinya Bellatrionera masih bisa melakukan defense, tapi base-nya kemenangan untuk Evos Link. Wow, kita bisa lihat potret Evo's Link yang udah deg-degan banget. Dia kira masih bisa di defense, tapi sayang sekali wave minionnya mendorong. MVP-nya minion. MVP-nya didorong oleh wave minion. Padahal kita bisa lihat Valanir udah berhasil nge-take down semua hero-hero dari